Bismillah, bismillah. Rumah gak coba? Takutnya ngantuk, ehonya kecilin coba. Takutnya ngantuk, ehonya kecilin gitu ya. Bismillah. 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 Ya, taib. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu, para akhwat Majlis Ilmu Iddatul Muslimat Al-Maryam yang semoga Allah semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini kembali dalam rangka memanfaatkan waktu kita yang dipinjamkan oleh Allah untuk sama-sama beramal soleh. Kebetulan target amal soleh kita pada pagi hari ini nih, kita pengen ada nasihat bagaimana menjadi ibu seperti yang diharapkan Islam, seperti yang diinginkan Allah gitu. Kalau cuma sekedar keinginan, sering kok diingatkan kalau Allah tuh nggak kasih yang kita ingin, Allah nyukupin yang kita butuh. Mengemas sebuah keinginan menjadi kebutuhan ini nggak semua orang mampu. Kadang-kadang orang ngayal jadi ibu tuh dengan 1000 hayalan. Enak kali jadi ajus ya, tinggal nyuruh gitu. Anak ngeselin dikit tinggal ancam, ibumu ayahmu. Menang banyak dah pokoknya. Ras terkuat di dunia. Sen kiri belok kanan. Ya, kebayang gak sih ya? Karena gini, perempuan ini kan di mata agama dipandang dengan 4 sudut pandang gitu loh. Jadi perempuan di mata agama dipandang dengan 4 sudut pandang agama. Ini agama nih ya. Agama mandang perempuan tuh yang pertama, perempuan itu libas. Quran yang bilang ya, hunna libasun lakum. Laki-laki, hunna, mereka tuh perempuan, libasun lakum, baju buat kalian. Jadi yang ngomong perempuan tuh baju siapa? Allah. Jangan terus kesel kalau dibilang baju gitu ya. Karena Allah yang bilang perempuan tuh baju. Tapi kan baju punya peruntukan ya. Orang nggak pakai baju nggak pantas kemana-mana.
Orang nggak pakai baju nggak sempurna. Orang nggak pakai baju ya pasti ada yang kurang. Baju buat protektor, ngelindungin dari hawa dingin maupun panas, betul. Kita kalau kemana-mana nggak pakai baju, buleng. Oh, baju manfaatnya banyak. Perempuan mesti paham kalian tuh baju, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu harsun. Harsun itu artinya ladang, tempat peletakan barang, atau bahasa khususnya perempuan tempat meletakkan benih untuk jadi anak ke depan. Ini hukum asal perempuan. Makanya Nabi ketika informasikan tentang rumah tangga, kata Nabi, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tolong luruskan nikah dengan tujuannya. Tujuan nikah itu memperbanyak umat. Bukan dipandang romantis di sosmed. Tinggal sarangeong mulu ketemu. Ini orang kawin pengennya gerandang granding nggak pakai laron, betul semua. Kena air pada mati habis itu. Ya, jangan. Perempuan mesti tahu nih, harsun, ladang. Makanya kalau perempuan dirinya harsun, ladang, tempat diletakkan sesuatu, ladang dipersiapkan. Dari kecil perempuan jangan gampang sembarangan makan, yang apa junk food, hati-hati ntar rahimnya kotor. Nggak ada ulama ditempatin di rahim yang kotor, nggak ada. Nggak ada. Ulama tuh mulia, diletakkan di tempat yang mulia. Makanya kadang-kadang kalau anak lahir macam-macam bentuknya, emaknya komplain sama Tuhan. Apa begini sih Tuhan, gitu loh. Kata Allah, lu ngambek mulu waktu hamil. Kalau perempuan banyak ngambek ketika lahiran, anaknya kurang lebih. Coba aja yang masih hamil nyurang. Kalau nggak lahir nyurang tuh anak, gitu loh. Anak nggak sempurna, ada yang cacat, ada yang bantet kayak dipegangin mulu kayak bisul, ada juga yang modelnya apa namanya autis, karena kan autis dia bilangnya yang mesti dipeluk mulu sama emaknya tuh. Ya memang mau bilang apa, memang kondisinya. Makanya apa namanya pada akhirnya nanti itu ukuran banget tuh harsun tuh. Perempuan mesti jaga diri sejak dini. Kalau di zaman Nabi, sahabiat ditanya sejak kapan kalian mendidik anak-anak kalian di zaman Nabi ini. Ada di kitab pendidikan ala sahabat, bukunya ada tuh ya. Asalib tarbiyah li ashabi Rasul, buku aslinya itu. Mereka mengatakan kami mendidik anak kami dari sebelum kami nikah. Ajib itu. Jadi mereka kalau memang ditanya kapan mendidik anak, sejak kapan mendidik anak, mereka bilang kami mendidik anak sejak kami belum menikah. Jadi karena nanti akan banyak ujian dengan kaitan. Anak begini karena begitu, yang begitu karena begini, nyambung tuh. Ya, makanya perempuan dinikahi karena 4 hal. Suruh lihat kemampuan dia mencari harta, orang kaya. Nggak harus orang kaya, ya, orang yang mampu menciptakan kekayaan. Perempuan punya talent. Jangan sampai perempuan dilamar nggak punya modal nyari duit. Karena yang dikhawatirkan ini perempuan nanti kalau jadi bini akhirnya bucin, budak cinta, modal nangis minta tambahan bulanan gitu. Jangan dibilang laki seneng, laki nggak demen, laki seneng yang kreatif ujung-ujungnya gitu loh, ya. Bukan berarti ini kita bicara orang yang baik, perempuan baik, laki baik gitu ya. Pada akhirnya mereka butuh orang yang memang dikatakan sohib dalam hidup, sahabat hidup. Makanya kalau patokannya gadis cantik dan orang, bukan itu ukurannya. Nabi umur 25, perjaka ganteng, anak tajir lagi. Abdullah warisannya gila, banyak sekali itu. Orang kaya Nabi itu. Kenapa dia nikah sama janda udah 2 kali kawin, dia yang ketiga? Emang nggak ada perawan tuh zaman? Darah biru loh Rasul nih. Tapi kan Nabi miskin, Khadijah kaya, sampai bilang cabein nih mulut kalau ngomong nggak paham ya. Nabi itu ngasih mahar 500 onta. 500 onta diuangin sekarang 2,5 M. 14 abad yang lalu yang namanya M segede apa coba? Gede. Nabi ini kaya. Ketika ditanya kenapa sih Nabi nggak nyari gadis yang ucu-ucu banyak loh? Kata Nabi, aku nyari teman hidup. Sahabat dalam hidup, bukan pelampias syahwat. Akhir zaman ini orang pertontonkan fisik dalam rangka dilampiaskan syahwat, bukan teman. Makanya kalau perempuan dilihat dari kemampuan dia menaklukkan dunia, 5 liha, itu karena memang laki-laki butuh teman. Disitulah Asma yang kaya nikah dengan Zubair yang miskin, betul?
Tapi kan ketika hari tua mereka bercerai, Zubair jadi sahabat Nabi yang kaya di antara yang kaya saat itu. Kenapa? Teman hidupnya memang prospektif. Bisa jadi madrasah. Tuh yang ketiga tuh perempuan tuh madrasah. Jadi madrasah baik buat dirinya, keluarga, anak-anaknya, atau mungkin suaminya secara umum. Karena orang laki kan los, otaknya cuma dunia. Berangkat pagi barang kang sayur, pulang malam barang kampret. Iya hari, nggak sempat belajar orang laki. Ya. Perempuan pengajian mana yang dia nggak nongol? Nah, apalagi handphone itu kontaknya UST titik Ustad. Tetap aja sama mertua kagak akur. Panitia kajian sono sini mertua nggak akur gimana sih? Aduh, nggak usah angkat tangan, ya. Jadi kita kadang-kadang suka begitu, nggak apa-apa ya, biar enak ngomongnya. Ada yang kesel sih terus aja, terus. Namanya belajar gini ya, kita nih kayak diuduin sama guru gitu ya. Kadang-kadang kita kayak dimandiin, nggak apa-apa. Berharap nanti pulang kita lebih baik, insya Allah. Ya. Makanya tuh guru kami Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Habib selalu mengatakan di majelisnya itu, nahnu talibul ilm. Kita ini semua nuntut ilmu. Bukan cuma yang dengerin, yang ngomong juga nuntut ilmu sama. Ya, agama ini mengislah. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya gitu ya. Ya, yang ketiga, kacamata agama menatap perempuan tuh madrasah. Perempuan tuh sekolah. Sekolah kadang-kadang nggak butuh sekolah lain buat bisa mendidik orang gitu. Baik negatif maupun positif. Adam dan Hawa. Kan dia tuh kan hidup nggak ada tetangga, berduaan doang, betul? Tuh kok bisa ya anaknya bunuh-bunuhan? Si Habil masih Qabil. Tuh kalau kejadian sekarang, itu pasti lakinya ngomel sama bininya. Tuh nggak bisa ngedidik loh. Makanya berteman bertetangga sama yang bener gitu kan. Kata Hawa tetangga kita siapa? Nggak ada tetangga, berdua-duaan doang. Karena tabiat. Ya, tabiat perempuan yang suka ngatur, yang suka ngedidik. Waktu Adam sendiri aman di sorga deh. Dia minta pendamping Hawa. Masalah nih. Ya. Artinya mulai ada masalah baru. Makanya saya suka bilang kalau ada orang nikah nih di puade gitu, di pelaminan gitu ya, habis ijab kabul tuh laki perempuan tuh ketawa-tawa, dia ngomong berbisik gitu ya. Habis ijab kabul, akhirnya bang kita nyampe juga di puncaknya cinta. Awal ujian, waktu belum kawin semua endah. Habis nikah nih awal ujian enak aja. Rumah nomornya 4L semua lo lagi. Kebayangnya kalau kita nggak punya misi tuh kebayang. Gitu ya. Ujian. Adam sendiri waladi hawil tuh yang namanya buah huldi. Bukan nggak tahu Adam ngerti semua yang ada di sorga. Itu pas Hawa dikasih dari tulang rusuk atas yang paling bengkok diciptain tuh Hawa. Ya Allah diajak nyobain huldi. Keluar dari sorga. Oh, kalau kita di posisi Adam, habis gitu omelin itu kan lu tuh gara-gara. Tapi Adam tuh orang laki tuh, makanya talak di tangan laki tuh. Ya, di situ walaupun Adam kecewa, bini ngajak berbuat yang enggak, dia keluar, tetap doanya apa? Rabbana zolamna anfusana. Tahu gak artinya? Ya, paling cuma ya Tuhan kami berbuat zolim gitu kan ya. Dalam Rabbana zolamna anfusana yang baca Adam. Karena Adam tahu dosa bini dia yang nanggung. Dia pakai bahasa Rabbana, duhai Tuhan Adam dan Hawa. Zolamna anfusana, Adam sama Hawa ini berbuat zolim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tahu ampunkan Adam sama Hawa, lanakunanna minal khosirin, Adam sama Hawa rugi. Tuh. Tetap dia pakai bahasa kami. Dia bisa bilang Rabbi zolamtu nafsi zulman wa in lam taghfirli, kan gitu bisa aja. Tapi enggak zolamna. Ini menandakan kedewasaan botoh pada akhirnya nanti lelaki walaupun enggak dipandang sebagai madrasah, tapi kan dia mudirnya madrasah.
Kalau madrasah berbuat salah, tetap dia yang tanggung dosa. Nah, sejak awal laki-laki nyari perempuan ini yang al-wadud, yang penuh welas asih, yang siap diingetin, yang punya sifat al-aud. Al-aud itu nggak nyalain orang, nggak flying victim. Hari ini kan flying victim, gampang nyalain orang. Kita pulang kerja, pengen lihat anak udah pada bening-bening sore, sengaja datangnya sore biar anak udah rapi dulu. Sampai rumah, astagfirullahaladzim. Anak siapa nih? Anak lo. Bedaknya belepotan sampai kayak mochi Bandung. Nggak usah bawel ya pulang-pulang. Malah gitu loh. Ini gak dimandi nih anak, denger ya. Ini anak keras adatnya, kayak lu. Aneh udah suruh dia mandi nggak nurut, tetap nggak mau disalahin. Kalau al-aud itu iya bang, ayah salah. Udah nyuruh pada nggak nurut, mudah-mudahan besok nggak lagi. Itu yang pengen begitu. Itu yang dibilang al-aud. Allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tarda. Yang Nabi bilang al-aud ini perempuan langka nih. Susah dicarinya, nggak ketemu kita sampai sekarang nih. Al-aud, yakni allati idza zulimat qalat, yang memang dia ketika merasa terzolimi, dia berkata hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di atas tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda, tak bisa terpejam mata ini sampai engkau ridho. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sih di Palmerium banyak itu. Amin. Jadi nggak flying victim. Kok sekarang kan flying victim banget ya. Banyak orang sekarang tuh gampang cari kambing hitam. Yang salah dia, yang kena orang lain. Ini banyak kasus kayak begini. Nah, kita lagi pengen gimana jadi ibu yang memang seperti diinginkan sama Allah kan. Dibahas kupas dari awal seperti itu. Yang keempat, Islam memandang perempuan itu mar'ah, mir'ah. Mir'ah itu artinya kaca, tempat orang lihat. Makanya seburuk-buruk seorang suami tetap patokannya istri. Anak baik karena mamahnya, bukan karena abahnya. Ya, lihat deh kalau nggak percaya tuh. Abahnya Rasul. Ya hari gini kan pada belagu, gue nikah sama orang soleh, sama ustadz gitu ya. Anakku ustadz. Ada yang lakinya Rasul, anaknya kafir, betul? Nabi Nuh loh. Nggak ukuran, enak aja. Kalau kita sih nggak tahu, itu pesimis aja. Laki kita nggak baik. Walaupun kita kajian mulu, anak kita pasti nggak bener. Nggak boleh juga. Nggak baik laki situ. Nggak ada seujung kuku sama lakinya si Asia. Asia lakinya siapa? Firaun. Laki lu sama Firaun galakan mana coba? Karena Asiahnya baik, jangan kata anak aslinya, anak angkatnya jadi nabi namanya Musa. Betul. Ibu ini patokan, makanya dibilang madrasah, dibilang ibu juga ini apa? Mir'ah, itu betul banget. Jaga deh diri ibu, jangan kebanyakan moto bu. Betul ya. Ini emak-emak sekarang ini palsu semua. Kulitnya palsu, alisnya palsu, bulu mata kayak talang air palsu, dibuka botak bijinya palsu, ntar biru, hijau, kuning, tergantung baju kondangan, betul? Hidungnya palsu, bibir palsu, foto pakai filter palsu, dipajang, lihatlah aku yang palsu, gitu. Nggak berani ala zivi, nggak berani apa adanya, gitu ya. Hati-hatilah ya. Jangan kita pengen bicara, kita ini pengen jadi ibu yang ketitipan anak soleh gitu loh. Karena nanti pada akhirnya nggak ada ulama yang punya ibu kurang ajar sama suami. Nggak ada ulama yang punya ibu ngelawan sama mertua. Nggak ada ulama yang punya abah zolim sama keluarga. Nggak ada. Ya, jadi harus tahu al jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jangan paksa Tuhan suruh paham yang kita mau, paksa diri kita paham yang Tuhan mau, itu yang paling baik. Ya, jangan suka paksa Allah untuk ngerti kita. Jadi jangan kayak ibu-ibu yang kalau anak-anak lagi mau ulangan, ustadz di WA, di telepon, di DM, habis sama tuh emak. Tat, angkat tat, lagi di motor, WA, baca tat, entar lampu merah, seperti gitu. Penting apa pas dibuka tat, doain tat, anak lagi pada mau ulangan nih,
biar pada bisa jawab ujiannya nanti, nilainya bagus, syukur-syukur dapat juara. Kata Ustaz, amin. Jasa kalau Tat, tapi bener Tat, iya. Tapi tolong, saya cuma bisa ngedoain, dibantu. Ini anak suruh belajar, saya bilang begitu. Jawabannya susah Tat, pakai emot nangis. Anak nggak mau suruh belajar, kagak mau, suruh didoain. Saya bilang ya udah deh, kalau memang belajar susah, ibadahnya kencengin. Karena banyak orang bodoh tajir, ketitipan sama Allah, baik, betul? Nah, agamanya bagusin, suruh sholat, yang laki di masjid, yang perempuan tepat waktu di rumah. Ya Allah Tat, pegel Tat, apalagi masalah subuh. Subuh tuh Tat, ya Allah Tat, anak laki kita Tat, bareng duha mulu Tat. Pantesan janjian mau riding bandeng, ngomongnya kita janjian entar kita ngumpul habis subuh jam 7:30. Habis subuh 7:30. Negara mana itu? Aduh, sholatnya susah. Jadi sama orang tua yang berbakti deh. Kali aja dia jadi anak yang soleh karena dua orang tua. Sama abahnya nggak akur Tat. Berantem mulu Tat. Kalau nggak disambit sliding sama templong mau Tat. Ya Allah Tat. Kelem nih anak Tat. Udah deh Tat, doain aja Tat biar nih anak pada berhasil sekolahnya. Kata Ustaz, gak amat. Ini gue doain jadi Firaun nih anak Tat gitu. Belajar kagak, sholat ogah sama orang tua ngelawan, didoain sukses Firaun. Jangan suka minta ke Allah sesuatu yang nggak mungkin. Ya, Allah itu maha mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ya kalau Allah mah tinggal bilang kun fayakun juga jadi, cuma kan pasti berantakan. Jadi kayak orang suruh bikin rumah dari pasir nggak pakai semen, berbentuk. Cuma kan goncangan dikit renget ya. Kayak rumah-rumahan pinggir laut gitu kan. Nah, kayak orang suruh masak enak, duit pas-pasan. Mendingan masak aja apa aja terus jangan dimakan, liatin semua ngayal gitu, jadi enak gitu. Kayak dulu kecandaan kita kan gitu ya. Katanya ini duit pas-pasin deh. Pokoknya gue mau tau lu beli 2. Atu aja nggak cukup, gimana 2? Cari akal. Cari akal ya, kita beli 1 yang paling kecil, paling bantet. Terus kita colok mata kita tuh 2 tuh. Nggak bisa. Al jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kalau cuma minta, siapa juga minta ya. Siapa juga minta, orang pada minta, Tat doain Tat, doain Tat, semua pada minta didoain, ustadznya sama, doanya sama, Tuhannya sama, di waktu yang sama-sama. Ya. Tapi jawabannya kan beda, hasilnya beda. Maka Nabi bilang, inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya, baik itu rezeki secara fisik maupun jawaban doa, karena maksiat yang dia lakukan. Karena maksiat yang dia lakukan. Kenapa dia berbuat maksiat? Karena dia nggak paham diri. Dia nggak ngerti dirinya apa. Kayak perempuan tadi, ini kita paham karena bahasa perempuan ya. Jadi karena perempuan nggak ngerti kalau dia itu dipandang agama dengan 4 pandang tadi. Anda pengen punya jebolan hebat di sekolah Anda, nggak bisa kalau Anda nggak ngerti 4 hal ini. Makanya perempuan disuruh betul-betul pinter. Agama Islam pengen perempuan tuh pinter. Nabi nikah tuh sama orang pinter. Semua bini Nabi yang 9 orang pinter. Anak kepala suku, orang cerdas, ahli strategi. Khadijah saja itu pengusaha lintas negara loh, bukan lintas kota loh. Zaman dulu udah sampai dagangan Khadijah sampai ke Syam. Oh, kemarin saya muter-muter ke Syam tuh, ke Palestina, ke Yordan, ke Golan, ke ini, muter, gede banget tuh negeri, luas banget ya. Udah perbatasan sama Eropa kan ya. Dulu sudah sampai itu Khadijah ke sana. Dakwanya lintas negara itu. Nabi nikah sama Khadijah karena memang Nabi tahu ini teman hidup, ahli strategi ini. Aisyah kan ngeledekin Nabi gara-gara dulu yang pertama janda, kata Aisyah, kau mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan berikutnya. Kata Nabi, jangan kau bandingkan dirimu dengan dia. Ada 2 perempuan pencemburu yang terkenal di muka bumi. Yang pertama namanya Juleha. Siapa Juleha? Bininya Yusuf. Ucup Yusuf. Bininya Yusuf. Ucup poncol sini beda lagi. Apa Juleha?
Juleha itu cemburu banget sama bumi. Kok bumi? Yusuf kalau ngobrol matanya ke bumi. Karena Yusuf tahu kalau Yusuf melihat orang jatuh cinta. Mendingan lihat ke bumi deh. Kata Juleha, bagusan ini enggak, bumi aja gua. Ya, Yusuf masya Allah. Nabi pernah Isra Mi'raj di langit yang keempat ngelihat Yusuf. Kata Nabi, aku melihat sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Nabi apa bilang begitu? Nabi itu. Jadi orang kalau ngelihat Yusuf bohong kalau dia nggak suka. Makanya Yusuf kalau ngomong nunduk ke bawah. Maka dia mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Udah, mendingan di penjara dah. Repot orang ngelihat kita. Gitu loh bahasanya. Nah, Juleha itu paling benci sama bumi. Karena bumi sering dilihatin sama Yusuf. Itu Juleha, pencemburu nomor 1 tuh. Yang kedua, Aisyah. Saking cemburunya Aisyah, dia tuh kesel sama Khadijah. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat. Cuma panas saja kalau Nabi ngomong tentang Khadijah. Padahal kalau aslinya juga ya bagusan Aisyah, pastinya muda, cantik, lagi sedang lincah-lincahnya. Khadijah orang tua. Beda 15 tahun sama Nabi. Ya, kalau untuk fisik mungkin biasa aja, wallahu alam. Ya, tapi kan secara manusiawi orang akan ngelihat itu gitu loh. Masya Allah. Kata Nabi, jangan kau bandingkan dirimu dengan dia. Walaupun kata Aisyah kan, Nabi meninggal itu kan ada 2 keuntungan yang kumiliki dengan wafatnya Nabi. Yang pertama, bercampurnya air liurku dengan air liur Nabi, melunakkan siwak untuk disiwakan sama Rasul. Yang kedua, Nabi meninggal di pangkuanku. Tapi membuat aku tuh panas apa? Kata-kata terakhirnya Khadijah. Di mana letak kemuliaannya? Kata Nabi yang pertama, dialah perempuan yang pertama kali sholat di belakangku. Dialah perempuan yang pertama kali bersyahadat di hadapanku. Ketika seluruh penghuni bumi tak ada yang mensupport diriku, dialah yang mensupport diriku. Dialah perempuan yang akan memimpin perempuan di sorga setelah Maryam dan Asia istri Fir'aun. Maka Khadijah pun diberikan salam sama Allah untuk itu. Kemudian dialah yang memberikan anak untukku. Jangan bandingkan dirimu dengan dia. Bukan berarti Nabi kecilkan Aisyah, bukan. Kenapa? Karena setiap orang punya lebih, punya kurang. Jangan sibuk dengan lebih kurangnya orang. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya mikdar. Laki ini punya misi nikah, bukan perempuan aja yang punya misi. Misinya laki-laki dan perempuan itu kan kalau kita diundang kondangan kan di belakang undangan tuh ada sablonan surat Ar-Rum ayat 21 tuh di pojokan kiri atas tuh ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Ya, untuk tinggal bersama dia, litaskunu ilaiha. Untuk tinggal bersama dia, litaskunu ilaiha. Kata litaskunu ilaiha itu lebih kepada tinggal bersama dia mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Makanya perempuan kalau dilamar sama laki-laki kan ada ta'aruf dulu, ya. Ada nazar, ada ta'aruf. Ada nazar, ada ta'aruf. Nah, ketika ta'aruf diobrolin banyak hal. Saat itulah dia bisa ngomong bahwa kalau sampai dia ngerti tuh laki ngenalin diri tentang dirinya dan pekerjaan atau keluarganya, mulailah dia berpikir, andai aku jadi istrinya, apa yang bisa aku berikan untuknya? Mikirnya gitu. Begitu pula lelaki, dia akan berkata, wow, sempurna sekali dengan kemuliaan yang 4, hartanya, nasabnya, cantiknya, agamanya. Apa manfaatku buat dia? Orang yang mulia kalau mau berumah tangga itu yang dipikirin. Hari gini enggak, ketika lihat kelebihan seseorang, ini yang gue cari nih. Gue ngeliat dia kayak ATM, pengen gue gesrek aja hawanya gitu. Enggak, ini kita ngomongin yang di luar Palmerium, dari Parung sono lagi ke Jawa. Yang masih jarang rumah. Subhanallah, dicetak kita untuk berpikir bagaimana berpikir bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Padahal ngambil manfaat boleh. Cuma kan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, bukan mengambil manfaat. Masya Allah. Nah, kalau dia sudah berilmu tentang hal tersebut, dia akan berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Nah, mulailah Rasulullah SAW pertontonkan itu. Nah, ketika beliau sudah misinya sampai,
Ya, beliau pun di amal husni ya. Amal husni itu merasakan bahwa ternyata nikmat yang didapat singkat oleh Allah dengan pasangan dan ayah Abu Thalib saat itu diwafatkan keduanya. Nabi mulai merasakan ujian yang berat. Tapi gozwahnya Nabi kan di usia 55. Kalau kita orang laki dibikin 55 pensiun, betul? Yang di Belanda, jahatnya Belanda nih. Ya, bikin orang laki kita tuh lemah. Umur 50 dibilang tua. Padahal Nabi nyontoin 55 awal perangnya Rasul. Karena orang kalau udah umur 55 apa yang mau dipikirin kecuali akhirat sama keluarga kan gitu. Ya kita umur 55 kayak begini yang kita pikirin apalagi coba. Paling umur 2 kali pemilu lagi kan itu. Nafsu juga enggak sama dunia gitu kan, lebih bijak lah. Dilala kalau dia pengen sesuatu tuh kira-kira entar kalau anak nggak ada umur, anak-anak bisa gak ya? Bisa. Itu orang-orang bijak. Tahapan-tahapan dalam memuliakan diri. Ya, terbukti di usia 55 Nabi juga nikah sama ketika nikah yang kedua beliau nikah sama Saudah. Laki-laki tuh. Kenapa Saudah? Saudah kan nggak bagus, pendek, gemuk, tapi pintar masak. Laki-laki butuh itu. Dia nikah untuk survive. Baru dia nikah dengan siapa? Aisyah. Aisyah gadis mungil lucu. Bukan dia nggak bisa dari awal dapat gadis, bukan. Cuma memang karena hidup bukan untuk bersenang-senang dengan gadis. Hidup ini kan punya misi. Dunia ini kan mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk baru yang lain nanti contoh. Boleh nikah sama mantan istri anak angkat, boleh sama Zainab, sama Ummu Habibah anak kepala suku, boleh nikah sama Maryam Kipti orang Yahudi, boleh nikah sama mantan bini temen Ummu Salamah, bininya Abu Salamah, betul? Ya. Dan memang kita tahu bolehnya janda menikah lagi asal dengan laki-laki yang lebih baik. Makanya kenapa Ummu Darda nggak nikah lagi? Karena nggak menemukan laki lebih baik daripada Abu Darda. Andai saat itu Nabi melamar dia nggak nolak. Kayak Ummu Salamah, dia nggak menikah lagi. Abu Salamah orang baik. Cuma karena Nabi yang lamar salah kalau nolak, gitu ya. Ada yang lebih baik. Jadi kalau emang mau bercerai silakan, baik hidup maupun mati. Nikah lagi jangan yang lebih buruk, harus yang lebih baik. Agama seperti itu. Mau laki gitu juga sama. Kalau dia mau nikah lagi, jangan lebih buruk daripada yang ada. Nikah itu ibadah, ibadah nggak merusak ibadah. Paham ya? Agama ini Masya Allah ngajar kita pinter. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk mayazra yahsud. Yang nanam itu metik. Lihatlah cerdasnya Naila, ibu dari anak Utsman bin Affan. Siapa Naila? Gadis berusia 18 tahun yang minta dilamar oleh Utsman sebagai khalifah jadi bini yang keempat. Utsman 83. Ini Naila 18 tahun. Tuh kalau kejadiannya bulan Desember tanggal 19 2024 di Matraman Raya orang rame Naila sakit. Tuh si Utsman pedofil betul. Oh hari gini pelakor lah semua habis. Kata Naila bilang gini, salahnya di mana? Kalau anak kau bilang what's wrong? Gitu. Salahnya di mana? Aku nikah sama orang yang terbaik setelah Rasul khalifah. Memang dia tua, aku muda. Tapi kan kata Nabi Utsman fil jannah. Utsman di sorga. Mungkin sebentar dengan Utsman, tapi kan lama di sorga. Cerdas. Dan ternyata perempuan zaman Nabi dulu, zaman sahabat begitu. Mereka nggak mau gampang menerima lamaran perjaka. Karena belum jelas. Dia pengen lihat yang udah punya jam terbang. Oh baik sama istrinya, sama mertuanya baik, dijamin hidupnya makmur. Oh pejuang, orang soleh, anaknya baik semua. Mau lah jadi bini dia. Dulu begitu. Kalau sekarang spekulasi. Ya mudah-mudahan kan gitu. Ntar kalau udah terzolimi, tersakiti baru siapa aja yang penting orang baik. Baru gitu. Jadi kita nggak prospektif, nggak jadi orang yang cerdas, nggak tahu kalau satu ibadah itu peruntukannya apa dia nggak tahu. Nah, ada satu buku ya yang sudah diterjemahkan. Buku ini buku Dr. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, di mana di buku tersebut dijelaskan tentang 40 nasihat membangun rumah tangga. Ada 40 nasihat membangun rumah tangga. Di nasihat yang pertama, ini judul kita diletakin. Di nasihat yang pertama tersebut diingatkan bahwa ternyata memang
rumah tangga itu akan terbangun. Penyebab yang pertama, kepandaian memilih istri dan tepat dalam meminang. Jangan ngomongin rumah tangga kalau nggak bisa milih bini. Jangan ngomongin rumah tangga kalau nggak tepat mengambil keputusan dalam menikah. Karena Nabi sudah mengatakan dari awal, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Hai pemuda yang sudah mampu nikah, man istata'a, istita'a itu kemampuan. Nikah itu lambang kemampuan. Sehebat apapun orang di mata dunia, kalau belum nikah belum hebat. Nikah hebat. Man istata'a minkumul ba'a. Tazawadul wadudul walud. Tapi mendetailkan, kalau pengen menikah, nikahlah dengan al-wadud al-walud. Al-wadud itu perempuan yang penuh maklum, welas asih, jiwa keibuannya timbul. Al-walud senang anak dan memang subur banyak anak. Alasannya apa? Misi rumah tangga itu satu, kata Nabi. Nggak ada macam-macam, cuma satu. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi kita kalau mau nikah tuh berpikir, ini laki mau ngelamar ibu perempuan, mau dilamar sama laki. Kira-kira kalau aku dengan dia, dia dengan aku, lahir gak anak hebat? Mikirnya itu. Karena yang kita butuhkan nanti dua anak yang soleh, bukan anak yang ganteng, anak yang hali, bukan anak yang tajir, anak yang soleh. Syukur kalau ganteng, cantik, soleh, soleha. Ya, tapi jarang kejadiannya, betul. Tapi kalau memang ada, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Cuma ingat, misi Anda menikah dengan dia, Anda itu punya anak yang soleh atau tidak. Makanya orang-orang Arab Hadramut sering mengatakan al-walad lil khal. Anak laki jangan sembarangan kawin ya, demen kawin, hati-hati. Al-walad lil khal. Anak tergantung ipar. Kok ipar? Iya, kalau bini hamil, ente meninggal, anak di tangan siapa? Ipar. Perwaliannya siapa? Ipar kita kan. Nah kalau ipar kita kerja di bank riba, ipar kita nggak pernah ngaji, lebih-lebih ipar kita orang kafir. Kita kawin sama mualaf bule, pengen punya anak bule, yang kalau ngambek pipinya merah kayak tomat puncak gitu. Ini anak hamil, ente meninggal, lahir tuh anak ente di tangan orang kafir, kira-kira gimana? Cerdas sih orang dulu ya. Tuh. Karena kembali ke awal doa kita ke Allah kalau kita sudah nikah, Robbi habli, minta anak yang soleh. Berpikirlah kalau kita meninggal nggak tahu kapan. Banyak kok anak lain nggak punya abah. Ketika kita meninggal nanti anak di tangan siapa? Mungkin kalau orang tua kita orang soleh, soleha, ipar kita orang baik, agak tenang di kuburan kita. Kalau nggak kan muskilah. Ya. Dan di keluarga yang baik itu akan tumbuh tumbuhan yang baik. Anak-anak yang soleha, perempuan tadi dibilang. Nah, Nabi tekankan, kamu nikah itu tujuannya memperbanyak umat. Mulai berpikir, yakin lo kalau kawin sama dia bakal punya anak yang baik? Yakin gak? Mulai berpikir. Karena hari gini orang udah gak mikir, yang penting kejamin hidup, ekonomi cukup, punya mobil, punya rumah, gitu kan bahasanya. Allahu Akbar. Itu sih cuma titipan. Jangan kayak orang gak paham, anak lahir gak sempurna, mungkin gak sehat, mungkin sakitan, mungkin autis atau apa. Tuh ini anak gede ntar kawin sama siapa? Urusan Tuhan, bukan urusan situ. Terus ntar dia kerjanya gimana? Pada kantor mau nerima anak begini, rezeki urusan Allah. Ini anak lahir bukan buat kawin, bukan buat kerja, buat ibadah. Mending didik nih anak bagus sholat, bisa ngaji, dia kenal Allah. Kalau masalah rezeki maut jodoh urusan Allah, bukan urusan situ. Itu yang mesti dipikirin. Kita mesti mikirin diri kita. Kalau kita kawin sama dia, kira-kira sorga kebuka gak? Kalau rumah tangga isi bengkelai meluan, mana ada yang namanya buka sorga dengan bengkelai? Gak ada. Ambil sikap, ambil keputusan. Perempuan lihat laki-laki yang bagus agamanya, bagus adabnya, akhlaknya, khiyar, gimana sama perempuan yang dia punya, emaknya, adik kakak perempuannya, harimnya, atau adik perempuannya. Karena perempuan itu tulang rusuk yang bengkok, bukan cuma bini. Ibu kita juga tulang rusuk yang bengkok. Adik kakak perempuan kita juga tulang rusuk yang bengkok. Bini kita, anak kita perempuan sama. Tetangga kita tulang rusuk yang bengkok. Kira-kira Anda bisa survive gak bersama dia?
Laki-llaki mau poligami, mau nikah, silakan Allah yang nyuruh. Cuma yang jadi permasalahan, kuat nanggung dosa orang. Gitu. Yang atu aja rutin berbuat maksiat sampai bongkok, alladzi anqadha zuhra wa rafa'na, pundak pegel ngadepin dosa dia, betul. Kalau memang sanggup nggak apa-apa, Allah yang perintahkan. Jangan benci syariat. Jangan benci syariat. Lawannya Allah langsung nanti. Berat ya. Tapi kemampuan kita untuk paham, hidup ini sebentar, sittin wa sab'in. Hidup ini cuma 60, 70. Kita sekarang udah berapa? Yang udah pala 5 ke sono 2 kali pemilu lagi. Wallah 2 kali pemilu. Mau berapa, mau didoain 40 tahun lagi? Ngerepotin orang. Ana dulu sebelum Ana punya abah meninggal, suka deket sama abah. Gimana Pak? Udah tua nih, umur panjang, gimana enaknya Pak? Kita belum nyampe soalnya. Ya Allah Ustaz, Masya Allah. Kali-kali ngomongin Ustaz dari mana kita? Ya Allah Ustaz, tuh serba salah, kita ini serba salah. Kita minta doa umur panjang, dikasih panjang, bingung diri sekarang udah panjang. Mau sholat, merentak badan. Masjid deket, kagak bergeser kayak jauh, orang tua. Kata. Bangun subuh begitu, sampai lengket mata. Banyak yang dipengen, lambung udah rapet, kata dia bilang. Jadi serba salah deh. Kita minta umur panjang, kita nggak bisa maksimal ibadah, tetap sama. Ternyata memang bukan masalah panjang pendek umur, kualitas umur. Terserah Allah mau kasih kita umur berapa, terserah urusan Allah. Cuma manfaat umur kita apa gitu loh. Itu yang kita pikirkan. Nah Rasulullah SAW ini menjelaskan ketika turun surat An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32 itu kan ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa immaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Bicara pernikahan yang ditakutin sama anak sekarang karena takut nggak ketemu kerja, nggak ketemu makan. Kata Allah, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa immaikum. Kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Di zaman Nabi, perjaka, perawan nggak nganggur, diamprokin sama Nabi. Duda janda apalagi, nggak dikosongin, pokoknya suruh nikah. Karena kalau nggak nikah pasti banyak masalah. Orang milih zina dengan tangan, dengan mata, maksiat. Karena manusia ini punya keinginan, punya hasrat, betul? Ya, dan kita nggak munafik. Manusia ada kecenderungan untuk itu. Maka nanti ada manfaat pernikahan. Tujuan memperbanyak umat. Manfaat ya yuridul afaf, supaya nggak berzina, ya, nggak bermaksiat. Nanti ada manfaat menambah jumlah bilangan orang tua, itu manfaat nikah. Tadinya cuma abah sama ajus doang berdua, sekarang udah ada mertua. Tambah tuh. Itu orang tua kita juga nggak ada bekas mertua. Ya orang tua, doanya mustajab. Ya, kalau memang orang tua kita udah nggak ada, sama mertua yang akur, Masya Allah. Intinya nikahkan orang yang sendiri di antara kalian. Budak-budak kalian nikahkan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Alasan mereka pasti masalah ekonomi. Jelaskan kata Allah. Kalaupun mereka fakir, Allah yang bakal bikin mereka kaya. Nggak ada orang kawin miskin, nggak ada. Kecuali salah kawinnya, salah niat. Nah ini yang salah niat ini yang diluruskan. Ya kenapa? Karena pada akhirnya nanti orang nggak kawin pun ada rezekinya, apalagi dia kawin. Ada dua kemungkinan. Kadang rezeki bini melalui suami, kadang suami melalui bini. Kadang rezeki orang tua melalui anak nanti, atau sebaliknya. Ada anak yang lahir orang tua bermanfaat, ada juga nanti anak yang lahir bakal bermanfaat buat orang tuanya. Kita nggak tahu yang mana. Sehingga jangan komplain. Dan nikah itu ibadah. Ibadah tidak mendatangkan kerusakan. Kalau sampai ibadah mendatangkan kerusakan, niatnya yang rusak pasti. Innamal a'malu, semua tergantung niat gitu. Ya, di situ dijelaskan bahwa kata Nabi, makanya kalau memang begitu, gini aja, laki-laki nyari perempuan, jangan perempuan nyari laki. Tapi kalau perempuan nginfoin tentang dirinya melalui orang boleh. Kayak Khadijah sama Nabi. Nabi kan polos, anak muda, taunya kerja sama ibadah. Maisarah bocorin, ada yang demen sama ente Muhammad. Nah, dia nggak muda, cuman bagus. Nah, orang kaya. Oh, siapa? Khadijah. Oh, orang baik tuh barangnya bagus-bagus gitu kan. Jadi sering dagang kan. Nah, awalnya kan begitu.
Awalnya begitu. Ya sehingga Nabi ngomong sama ami-aminya, ini gimana nih? Yang ngelihat kamu memang anak yatim, ibu meninggal dari kecil, bapak nggak ada, kamu butuh sosok perempuan yang bisa menggantikan ibu juga. Wajar di situ ya, secara psikologis Nabi suka sama yang lebih tua. Wajar banget. Ya, karena apa? Karena Nabi juga butuh sosok ibu. Di mana Khadijah ya jadi istri ya jadi ibu. Zamiluni diselimutin, kan? Coba kalau yang seumuran, zamiluni pakai diri kan gitu. Kalau emak instingnya kuat ya, anak pucet aja paham. Saya tiap hari pakai motor kehujanan ya. Ibu saya sampai sekarang masih paham ukuran hangat panas teh yang dikasih ke saya. Kenapa? Diaduk dengan cinta. Ya, restoran mahal nyiapin minum buat Ustaz Subhan bini di rumah, beda sama adukan umi kita, beda. Ibu lain rasanya ibu, masya Allah. Ya, tidak satu baju yang saya pakai sampai detik ini kecuali ibu saya yang jahit. Gitu. Karena ibu sudah ngerti, dia tahu nih anaknya gini, susah menjelaskan dengan kata-kata susah, itu jam terbang. Karena dia yang tahu hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain aniskurli wali daika ilayal masyidat Allah. Kamu bersyukur padaku sama orang tuamu, coba deh. Ikat hubungan yang baik dengan orang tua. Itu pintu surga itu, masya Allah. Nah, Nabi maju, makanya kalau udah begitu, kira-kira udah dewasa, layak nikah, udah nikah, laki cari perempuan. Ya, perempuan siap untuk dicari. Ya caranya bagaimana? Perempuan soleha buat laki-laki soleh, laki-laki soleh buat perempuan soleha. Standar tuh. Laki-laki dipilih tadi ya, agamanya, adabnya, akhlaknya dan khiyar. Yaitu memaklumi memaklumi perempuan yang dekat dengan dia. Cari laki-laki yang dekat sama ibunya, dekat sama adik kakak perempuannya, ya, akrab sama anak perempuannya, atau memang dia orang yang bijak dengan perempuan, menyiapkan maklum karena dia tahu kalau perempuan bukan buat dilawan, dipaksa pun patah karena tulang rusuk yang bengkok, dibiarkan tetap bengkok sehingga siapkan maklum. Ya, la yadurukum man dhalla idza tadi itu enggak ada yang berbahaya. Apalagi dia pegang prinsip sengambek-ngambeknya perempuan, kata Nabi Yusuf apa? Inna kaidakun azim. Ini cuma pura-pura perempuan itu azim. Khalas. Dahsyat Quran ya. Perempuan ngambek pagi, temuin siang udah lain cerita. Perempuan ngambek pagi, sore bawain hadiah dia mesem. Makanya Allah bilang perempuan di sorga enggak dikasih harta, enggak dikasih bidadara, enggak dikasih malaikat. Perempuan di sorga dikasih harta, perhiasan, makanan, buah-buahan, betul? Allah yang nyiptain perempuan udah ngasih bocoran. Kadang-kadang kita laki nggak paham. Ya, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Sengambek-ngambeknya perempuan, bawain sertifikat rumah baru mesem. Yakin lo ngomel? Enggak, aku nggak ngomel. Enggak, ini mas saya ngasih bocoran di Qurannya. Nggak tahu aslinya, saya nggak tahu deh. Ya karena memang fitrahnya perempuan senang diberi, senang dilindungi, ya. Untuk apa? Melayani. Tegur sapa kan tergantung nilai bulanan, betul? Bulanan 10 juta, kamu nggak pulang, cepet dong balik dong, ya Allah. 10 juta tuh. Turunin 5 juta, yakin mau balik sekarang? Yakin. Kalau yang 500.000 sebulan, lu nggak usah pulang ya. Ya, yang pertama 5 lihat, suruh lihat perempuan karena dia mampu mencetak harta, bukan anak orang kaya. Jangan terjemahkan karena hartanya anak orang kaya. Hari gini anak orang kaya masak online, betul nggak? Dia nggak ngalamin masak pakai kompor sama sumbu. Ya, anak orang kaya hari gini kalau nggak dilatih masak serumah bisa nangis, emaknya nggak ada. Kenapa pada nangis? Nggak ada yang masak. Gitu. Kan di kulkas banyak loh macam-macam, nggak tahu masaknya. Karena biasa online. Cari perempuan yang cerdas, smart. Sehingga kalau sampai laki-laki nikah sama perempuan yang kaya, taruh kata dia punya restoran banyak. Tetap kata Nabi, antut imu aida to'imta. Lu kasih makan walaupun dia punya makanan. Kalau kata ini perempuan punya garmen, punya butik banyak, antal basuha ida labista. Berikan dia baju walaupun memang banyakan dia tuh garmennya. Laki punya izzah, wa izzu istignahu anin nas. Laki-laki ya emas, ngikat, yang diikat mutiara dan berlian kan gitu. Jadi masya Allah, laki suruh belajar perempuan tuh mesti yang begitu. Sehingga perempuan akan berkata, kasih nafkah anak-anak,
Kamu nggak kasih, saya mampu. Urusan kamu sama Allah nanti. Takut sama Allah. Jadi dia nggak bingung, nggak panik kalau laki nggak ngasih duit. Tuh kita makan apa? Gitu loh. Makan pojokan tembok, makan apa? Iya kan, makanya yang cerdas sedikit ngapa gitu. Jangan terlalu bucin, ngandelin laki gitu ya. Perempuan nyari uang itu mubah, bukan wajib, mubah. Punya nilai. Ya. Apalagi hari gini kan dagang online gampang banget ya, nggak susah lah ya. Harusnya bisa lah. Yang kedua, li hasabiha, nasab. Perempuan dilihat nasab. Keluarganya siapa, orang tuanya siapa. Makanya anak perempuan tuh sama abahnya deket banget. Oh, deket banget. Demi Allah. Saya sering bilang kalau lagi khotbah nikah, kalau bisa jangan ustadz dipanggil, abahnya yang khotbah. Harusnya abahnya yang khotbah. Nasihat ustadz nggak apa-apa. Khotbah nikah abahnya. Karena dia lagi nasihatin calon mantu. Dia akan bilang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa seterusnya. Wahai lelaki di hadapanku, sebentar lagi kita akan berijab kabul. Saya nggak kenal diri kamu, tapi saya berpositif thinking kamu orang baik. Kenapa? Karena anak saya soleha. Perempuan soleh buat laki-laki soleh. Kalian baru kenal. Berat menjadi seorang ayah. Belum lama main poni anak, ngepang rambutnya, pangku dia, masih berasa wangi baby oil di kepalanya. Sekarang sudah dewasa mau diambil orang, nggak gampang. Setelah ijab kabul nanti, kau pindahkan tanggung jawab dari pundakku ke pundakmu. Sekarang anakku menjadi pasanganmu, menjadi pendamping hidupmu. Halal untukmu. Kau bawa kemanapun urusan kamu. Tapi demi Allah, asal kau tahu, ini anak dilamar dalam kondisi solehah, agamanya bagus. Ini anak dilamar dalam kondisi solehah, agamanya bagus. Tolong jangan sampai jadi buruk dengan nikah sama kamu. Kerudungnya panjang, jangan dipendekkan. Tidak pernah aku masukkan barang syubhat kepada dia, apalagi yang haram. Tolong kasih nafkah yang halal. Kalau nanti kau menikah dengan dia, anak perempuanku ini, demi Allah, ya, dia manusia, pasti berbuat salah. Tolong siapkan maklum untuknya. Kalau kau lelah memaklumi kesalahan dia, jangan kau sia-siakan dia. Balikan ke ayahnya. Ini ayahnya. Dia berbuat 10 kesalahan, ayahnya menyiapkan 11 maklum buat dia. Kalaupun dia berbuat 100 kesalahan, kami orang tua menyiapkan maklum 101 maklum untuknya. Jangan sia-siakan dia. Mantu mikir macam-macam tuh. Ini mah kadang-kadang abah orang lain suruh nasihatin anak, lu yang nasihatin. Emaknya juga sih salah pilih, susah tuh. Jadi akhirnya nggak greget. Akhirnya banyak kasus ya mantu kurang ajar sama mertua karena nggak punya wibawa gitu loh. Ya nggak punya wibawa. Masya Allah. Jadi betul-betul dipahami. Suruh lihat nasab, lihat nasabnya. Kalau nasabnya sudah nggak ada juga, lihat cantiknya. Kamu laki-laki lihat perempuan cantik. Kenapa mesti cantik? Ya kan cantik relatif. Nah, artinya bikin dia cantik kalau dia nggak cantik. Maka laki-laki jangan kesel. Kita yang capek berangkat pagi pulang sore kerja, tapi tetap sendal banyakan dia tuh bunyi. Capek kita pagi sampai sore, kita pulang lelah kehujanan, tetap di kamar mandi botol sampo banyakan dia, betul? Karena perempuan memang kebutuhannya lebih banyak ketimbang laki. Dia adalah bidadari sorga. Kita pulang ke rumah, ke sorga kita ada bidadarinya. Anak-anak itu wildanun mukhalladun. Kalaupun tidak ada, fazbar bidzati din taribat yadak. Lihat agama. Agama maklum. Toh pada akhirnya nanti jangan heran kalau nanti laki safar pulang ke rumah yang ditanya anak bukan muka bini. Ya, perempuan mesti paham, jangan kesel. Kita dandan nggak disebut dia nikah untuk lihat anaknya. Nanti kalau dilihat anaknya bagus, kau dipuji nanti. Dengan sendirinya itu fitrah, sudah. Ya. Makanya anak itu kunci rasa cinta di hati suami. Jangan pernah memaksa lelaki mencintai diri seorang istri, kecuali istri tahu bagaimana membuka pintu cintanya. Ya, jangan pernah mohon untuk dicintai, itu hina sekali. Modal nangis, ngambek, bengong, dicintai, hina, wallah hina. Demi Allah hina sekali. Laki-laki bohong mencintai orang yang kayak begini. 3 rumusnya kalau pengen diberikan cinta sama seorang suami. Yang pertama, ya secara umum cinta yang dia cintai. Laki-laki punya 3 hal yang dia cintai. Yang pertama ibunya. Wallahi ibunya. Seburuk apapun seorang ibu, buat kami laki-laki, ya ummi inti ala ra'si. Kau di atas palaku wahai ibu. Buat kami laki-laki,
seburuk apapun seorang ibu di mata manusia, wallahi ya ummi, inti ala ra'si. Kau di atas kepalaku wahai ibu. Tiap tulang rusuk ini ada keterikan nama ibunya. Jangan pernah ribut sama ibunya suami, wallahi. Kalaupun dia tetap sayang, dia bohong, bullshit. Mana bisa orang suka sama orang yang gak suka dengan yang dia suka? Dia pura-pura. Kalaupun betul, anak durhaka. Yang kedua, orang laki itu yang paling dia cintai di muka bumi setelah ibunya, anak perempuannya. Kami punya anak laki seneng. Nasab kami nyambung, tidak putus. Tapi berasa jadi seorang ayah ketika punya anak perempuan. Wow. Anak perempuan ngerti kita betul-betul. Kita capek duduk, Buya capek, mau minum, diambilin tisu, dilapin. Ya Allah Buya, jangan capek-capek dong, nanti gini. Oh, anak perempuan. Anak laki, kita pasang koyok 3 masih nggak apa. Udah jangan pura-pura deh, Pak. Tadi nggak pakai dadakan. Oh, anak perempuan tuh segala ya buat anak laki tuh, Masya Allah ya. Tolong ibu jangan bentak anak perempuan depan suami ibu. Kelihatannya dia diem bu, seoles di hatinya bu, cacat cinta sama ibu, cacat. Tolong. Kalau emang ibu harus ngomel sama anak perempuan, lihat sikon jangan depan apanya. Apanya sakit hati, anak perempuan disakitin. Yang ketiga, buat orang laki, rumah itu adalah karya cipta. Mungkin nggak bagus karena dia bukan laki kaya, tapi dia pernah mengeluarkan keringat, berteman dengan maut, bersahabat dengan kerikil, batu, hujan. Wallah, laki-laki lelah sekali. Dia lahir jadi laki-laki yang banyak diomelin sama orang tuanya. Ya. Dia sekolah di strap mulu sama guru. Dia nikah disalahin mulu sama bini. Dia mati suruh tanggung jawab dosa keluarga, berat jadi laki. Demi Allah, ketika dia buat sebuah karya cipta, dia bangunkan rumah, walaupun mungkin mungil, tolong dijaga. Jangan tercium bau busuk dari rumah tersebut atau berantakan. Dia seneng ada pembantu yang ngepel, lebih seneng kalau bininya yang ngerapihin. Itu laki 3. Kalau 3 itu bisa dijaga, dia bakal belek, dadanya dia buka nih, torak, lihat, ambil cinta yang banyak dari dada ini. Itu laki-laki. Ini laki-laki yang betul ya, yang memang betul-betul dia memaksimalkan rasa tersebut. Apa? Karena dia pengen rumah tangga ini potekan sorga. Potekan sorga, yang karena itulah Aisyah mengatakan baiti. Itu kalau dipraktekin sekarang, kata-kata Aisyah agak berat. Itu kan Aisyah ngomong baiti jannati di mana? Di makam Rasul yang sekarang dulu kan rumah Aisyah itu. Rumah cuma ukuran 4x6, kecil banget, kayak kontrakan betelan tuh. Nggak pakai ubin, wala marmel, wala granit, pasir dipadetin. Anak anjing bisa molos, Jibril sampai nggak datang dulu ke rumah Rasul gara-gara ada anak anjing kan. Kemudian temboknya juga bata dengan lempung dan kapur. Lihat. Bahkan ketika gentengnya pun bukan genteng kayak kita sekarang bagus, cuma pelepah korma dirajut, hujan bocor. Ya, Nabi meninggal 3 hari cuma segenggam gandum di belakang dapurnya Aisyah. Itu kalau kita pakai sekarang, kan anak sekarang, kita bikin rumah kayak gitu, suruh bilang baiti jannati, ogah. Karena rumahku surgaku ya bentuknya sesuai dengan surga gitu ya. Begitulah Aisyah berpikir rumah tersebutlah penyebab dia masuk surga. Karena kalau bicara surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala kulli qalbin bashar. Karena kalau bicara surga secara umum mata belum ngelihat walaupun pernah dengar. Kuping belum pernah mendengar walaupun pernah tahu, hati nggak bisa berbisik. Surga kan gaib. Oh katanya surga tuh hordengnya bergelombang, dipanel luas, karpetnya tebal, diinjak melesek. Injak melesek gimana? Orang masih gaib. Surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salamatun. Sorga itu nggak terdengar kecuali kalimat salaman, salaman. Ad-dunya kulluhum mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah, kata Nabi. Dunia ini semuanya nikmat kalau disikapi dengan iman.
Tapi sebaik-baik kenikmatan perempuan soleha. Perempuan yang paham, hidupnya tercipta untuk beribadah. Perempuan yang mengerti, yang diinginkan sama Allah. Kau adalah baju, kau adalah harsun ladang, kau adalah madrasah sekolah, kau adalah cermin buat keluargamu gitu loh. Karena tetap pada akhirnya anak tergantung ibu. Walaupun ayahnya nggak baik, ibunya baik, anaknya baik. Ayahnya baik, ibunya nggak baik, anaknya nggak baik. Sudah banyak contoh kok. Ya. Perempuan dicipta untuk dilindungi dan dijaga. Al-mar'atu aurat. Perempuan itu adalah aurat. Ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Kemudian nanti pada akhirnya tugas suami membentuk karakter istri. Dia mau kayak gimana nih rumah tangga? Istrinya yang akan dibentuk sama dia. Bukan cuma sembarangan. Caranya bagaimana, Ustaz? Yang pertama kata ulama, memperhatikan, meluruskan ibadah istri kepada Allah. Harusnya suami itu ngerti tentang sholat, sifat sholat Nabi, cara berzikir, beribadah, masalah fikih wanita ngerti, rapihin. Karena kita bakal sering ninggal dia di rumah kalau dia nggak berilmu. Atau kalau memang kita nggak bisa ngomong tentang ilmu, bikin perpustakaan kecil buat istri di rumah. Perempuan rumah nggak gede nggak kecil, ada mihrab, tempat ibadah, ada perpus, tempat dia baca. Karena orang-orang mulia seperti yang kedua, yakni suruh tingkatkan keimanan, karena iman naik turun dengan cara menganjurkan bangun malam untuk sholat tahajud. Kebiasaan laki-laki sekarang dibangunin bukan ngebangunin. Yang betul ngebangunin. Karena dosa bini kan dia yang nanggung, dosa laki bini nggak nanggung. Ini kebalik semua. Laki nggak berani ngecek handphone bini, bini ngecek handphone laki kan bahlul betul-betul. Bodoh sekali laki-laki sekarang ini. Demi Allah. Ibu menemukan 1000 dosa di handphone suami, ibu nggak tanggung dosa, Bu. Tapi 1 dosa yang ibu lakukan di handphone ibu, suami yang nanggung, Bu. Kesian suami. Ini dibalik kondisinya sekarang. Ya, ibu nggak tanggung dosa, dia tanggung dosa, dia mesti memperhatikan itu. Suruh bangun tahajud, bangun. Ya, bangunkan tahajud dia. Suruh baca Quran, baca Quran. Ya, cari orang yang ngerti Quran, baca Quran. Anak-anak antara maghrib sama isya, kalau memang belum boleh ke masjid, masih anak-anak, biar emaknya ngaji, anak nguping. Anak tergantung emaknya, insya Allah. Anak ini ya Allah, apa yang didengar itu yang dia ucap. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Nggak ada Quran dia punya, ibunya hafal Quran. Ya, wallahi, di mulut ibu begemi ayat, anak nguping. Anak akan ngomong seperti yang dia dengar. Ibu nih Masya Allah ya. Hafalkan zikir pagi petang. Menimang anak dengan zikir, menimang anak dengan bacaan-bacaan solawat, Allah akan muliakan insya Allah. Kemudian anjurkan bersedekah. Nih duit bulanan sekian, kalau ada kembalian sedekahin deh. Jangan sampai enggak. Biasain kita nih laki bini anak 2-4 orang, masak buat 6, 2 bungkus kasih orang. Biasain. Enggak jadi miskin di rumah tangga insya Allah. Mana kasut sedekah mimman, tidak kurang harta karena sedekah. Biasain, lebihin duit kalau Jumat. Kenapa? Anak-anak latih. Ini saya mau safar, saya mau kerja, saya mau keluar nih. Anak Jumat jangan apa nggak ngebagi. Ya, cari pengemis, latih. Tangannya kebuka. Didik anak-anak kalau pulang sekolah, kembalian ambil, masukin celengan. Tiap bulan tebok tuh celengan. Si kakak belanja ke supermarket, adik juga. Buat apa? Saling memberi hadiah adik kakak. Tahadu tahabu. Dilatih dari kecil nih adik kakak saling memberi, sampai gede nggak bakal ribut. Nggak bakal ribut, dijelaskan semuanya. Ya, ini cikal bakal keributan dari kecil. Kita kalau membagi kakak suruh ngumpet, ntar ada lu ngeliat ngumpet gitu bahasa. Kita nih belum siap nikah, pengen nikah, jadi anaknya kacau akhirnya ya. Berantakan. Dari kecil sudah dilatih permusuhan antar saudara. Kalau enggak insya Allah. Ya orang dulu ya, ingat kita makan ya. Nggak ada yang namanya anak ditanya pagi mau makan apa. Mak makan, mak masak makan. Udah nggak pakai tawar, pokoknya kita ingat dulu. Ya, kalau yang namanya makanan orang tua, makanan kemarin yang malam dikeringin jadi oblo-oblo, betul? Nasinya pakai garam, bawang goreng udah kayak uduk, padahal bukan uduk. Kita suruh baris atu-atu disuapin tuh mulut. Udah nggak bisa komplain. Anak sekarang kan ditanya, kakak mau apa? Nasi goreng, adek bubui, mie. Dari pagi udah beda-beda nih anak. Dulu enggak gitu. Enggak gitu. Wallahi, Masya Allah orang dulu tuh ya, didikannya Masya Allah. Jadi kita nih antar saudara nih kalau lagi makan enak, ya Allah nih adik kita demen kita telepon, dek lagi makannya mau gak? Mau bang, sekali lewat mampir ya.
kepikiran adik kita, kakak kita karena satu selera. Baju kalau dibeliin satu warna, satu merek betul. Ya. Dan anak perempuan dididiknya keras, suruh nurut sama orang tua supaya nurut sama suami. Orang dulu gitu kan. Nanti aku pergi, enggak ada pergi, duduk sama mama sini masak. Ya Allah, Mas, udah. Ini baju pakai yang ini. Mau yang itu, yang ini pakai ini yang bagus, ini yang mahal. Ya Allah, Ma, pakai titik udah. Dulu gitu kan, supaya nurut sama orang tua, entar nurut sama suami. Kalau sekarang kan enggak, udah terserah kamu deh, terserah kamu. Makanya enggak nurut sama laki. Biar ngaji di mana aja, wallah ngaji, tetap sama laki ngegas kalau ngomong. Karena nggak terdidik buat nurut, itu masalah loh. Ya. Jadi kalau yang paling baik itu samaan watoan, samina watoan. Nah, coba kenyataannya enggak. Sering sekali bersuara tinggi gitu loh. Sama ojol bayarnya, abang lama banget sih gitu. Apa sih? Sama Ustadz, ya jazakallah Ustadz, makasih ya, ini minumnya. Sama lakinya boro-boro pakai tatakan itu. Boro baik. Kadang-kadang kita kayak begitu tuh. Jangan, nggak boleh. Nuduh laki berbuat maksiat, caranya ngebentak. Kamu tuh maksiat, dosa. Betul dia maksiat, dia dosa. Ya, tapi membentaknya durhaka. Gedean mana ntar dosanya tuh? Jadi silakan salahkan dia, tapi ada caranya. Ya, ini kita kadang-kadang karena kita nggak punya cara, akhirnya harusnya nggak berdosa jadi berdosa gitu. Ya, kamu tuh nggak boleh gitu, takut kamu sama orang kamu dosa tuh gini. Tapi sama mertua nggak akur, dia durhaka lebih gede lagi dosanya gitu. Oh banyak yang kita mesti lurusin nih. Makanya ada 40 nasihat tuh, 40 nasihat untuk bisa menjadi ibu seperti yang diinginkan oleh Allah ya. Tapi ya nantilah suatu waktu kita ketemu lagi nanti insya Allah, kita bahas lagi lebih banyak lagi nanti insya Allah ya. Itu aja kali yang bisa disampaikan. Nanti ada kegiatan lagi kita di Masjid Nurul Hidayah di Jalan Berwijaya ya, 12 yang mau datang silakan, di Jakarta Selatan di tengah kota itu ya. Ya silakan yang mau ditanyakan. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Siap. Yang mau bertanya silahkan. Terima kasih dulu pada Ustaz, jazakallahu khairan kepada ilmunya. Dan silakan yang bila mau bertanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.